Anak tersebut menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli 10 bungkus rumput laut. Namun, setelah digoreng dengan minyak, ia merasakan bahwa rasanya pahit dan tidak enak. Ia berharap bisa mendapatkan banyak uang dengan menjual rumput laut, tetapi tidak berhasil mencapai rasa yang diharapkannya. Maka dari itu, ia menjual komputernya dan membeli 100 kotak lagi. Minyak yang panas menyebabkan lengannya melepuh, tetapi rasanya tetap pahit. Tak lama berselang, persediaan rumput lautnya habis ketika ia hampir menyerah dan berniat pergi. Ia melihat ada sekantong rumput laut yang terabaikan. Ia memutuskan untuk mencoba lagi. Setelah digoreng, ia menyadari bahwa rumput laut itu terasa berbeda. Ia segera mencobanya, teksturnya garing dan rasanya sempurna, membuatnya merasa puas. Pada saat itu, ia akhirnya menyadari bahwa kantong rumput laut itu terjatuh ketika ia pulang saat hujan. Rumput laut tersebut telah basah semalam, kehilangan rasa asin, dan menjadi lembut. Itulah kunci dari rasa rumput laut yang lezat. Ia langsung mengemas dan menjualnya. Produk rumput laut buatannya laku keras. Namun, saat mengecek keuntungannya, ia merasa hampa. Dengan margin yang ada, ia hanya bisa memperoleh 1 juta per tahun. Sementara ayahnya bangkrut dengan utang sebesar 40 juta. Ia perlu mencari cara yang lebih menguntungkan. Suatu hari, anak itu menyadari ada 3 minimarket di dekat tempat tinggalnya. Jika ia bisa menjual rumput laut di sana, ia bisa mendapatkan banyak uang. Keesokan harinya, ia pergi ke kantor pusat minimarket besar untuk menemui manajer pemasaran. Namun, manajer tersebut menolak untuk mencicipi sampel produknya. Ia mengatakan bahwa kemasannya terlalu besar dan harganya terlalu tinggi, sehingga tidak memenuhi standar. Anak itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan pergi. Ia kemudian menyewa perusahaan desain untuk mengubah kemasannya. Lalu, ia kembali ke kantor dengan versi yang baru. Namun, resepsionis mengatakan bahwa manajer sedang dalam rapat. Anak itu menunggu sepanjang hari. Ia menyadari bahwa manajer itu sengaja menghindarinya. Ia pun merasa marah dan pergi, melemparkan rumput lautnya kepada petugas lift. Seorang pembeli yang naik lift melihat kemasan itu dan mengambil beberapa bungkus karena merasa penasaran. Dalam perjalanan menuju kantornya, ia membuka salah satu bungkus dan memakannya. Rasanya sangat lezat hingga ia tidak bisa menahan diri untuk menjilat jarinya. Ia pun membagikannya kepada rekan-rekannya dan sang manajer. Akhirnya, ia dipanggil kembali ke perusahaan. Manajer menempatkan produk rumput laut itu di 72.000 minimarket di seluruh negeri. Namun, ada satu syarat. Pabriknya harus memenuhi standar kebersihan. Anak itu merasa bingung karena ia tidak memiliki pabrik. Jadi, ia menjual mobilnya, menyewa pabrik di pinggiran kota, dan segera merenovasinya. Ia juga mempekerjakan beberapa pekerja. Namun, ketika inspeksi dilakukan, manajer melihat bahwa lampu bengkel belum terpasang, saluran air terbuka, dan para pekerja tidak menggunakan sarung tangan. Ia memberikan waktu 3 hari kepada anak itu untuk memperbaiki semuanya. Anak itu menerima semua saran dan bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Akhirnya, laporan inspeksi pun tiba. Ia berdiri di bawah sinar matahari dengan penuh harapan. Saat membaca hasilnya, tertulis bahwa ia lulus. 2 minggu kemudian, ia menandatangani kontrak dengan perusahaan snack besar. 2 tahun kemudian, ia berhasil melunasi utang ayahnya. Bertahun-tahun kemudian, bisnis rumput lautnya terjual senilai 15 miliar. Ia bahkan memiliki ladang rumput laut sendiri.